Yang terakhir melakukan eksekusi hingga gagal belincong yang dibawa patah. Detik-detik Suganda eksekusi istri dan anak bos tanaman hias di Palembang, terancam hukuman mati. Suganda 31 tersangka pembunuh ibu dan anak di Macan Lindungan dijerat dengan pasal berlapis terkait pembunuhan berencana. Kedua korban yakni Wasila 40 dan Fa 16 adalah anak dan istri dari Anung Kurniawan 42 yang merupakan mantan bos tersangka. Motif sakit hati dikarenakan gaji membuat Suganda gelap mata hingga akhirnya membunuh kedua korban. Terungkap, Suganda sampai berkali-kali mengeksekusi kedua korban demi memastikan ibu dan anak tersebut benar-benar tewas. Dari kronologi yang didapat polisi, Suganda sampai 3 kali mengeksekusi Wasila sementara Fa yang masih pelajar SMP dieksekusi 2 kali. Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Haryo Sugihartono mengatakan, Suganda sedari awal sudah mempersiapkan pisau yang dibawa dari kos-kosannya saat berangkat ke rumah korban. Jadi yang disasar adalah suami korban. Namun karena suami korban tidak berada di tempat, pada saat tiba di lokasi rumah korban, terjadi satu pembicaraan dengan istri daripada Anung Kurniawan yang menjadi korban pembunuhan tersebut. Pada diskusi maupun pembicaraan tersebut terjadi pembicaraan yang memanas, yang mengarah pada percekcokan, dan disinilah terjadi yang mengawali proses pembunuhan yang terjadi, di mana Saudara Suganda merasa tersinggung, kemudian melukai korban yaitu Saudara Wasila selaku istri daripada Anung Kurniawan. Kemudian merasa tidak puas dan Saudara Wasila atau saudara korban merasa berlindung, terjadi dorong-dorongan di pintu. Kemudian Saudara Suganda selaku tersangka mengambil alat peraga berupa bencong yang ada di luar rumah korban, kemudian masuk melalui pintu belakang, dan seketika dengan kondisi yang sangat lemah, korban itu Saudari Wasila yang sudah terluka dilakukan tindakan eksekusi oleh pihak tersangka maupun. Pembicaraan itu rupanya berujung cekcok kemudian terjadinya penganiayaan. Pemicunya karena Suganda merasa tersinggung dengan ucapan Wasila. Setelah Wasila terkapar tak berdaya, Suganda kemudian menargetkan Fa anak perempuan korban sebagai target selanjutnya. Sebab Suganda tahu Fa baru saja menelpon sang ayah dan memberitahukan aksi yang dia lakukan. Tersangka Suganda tiba-tiba menyerang anak korban dengan menggunakan belencong yang tadi, ujarnya. Kemudian Suganda kembali menyerang Wasila menggunakan belencong yang sedari awal sudah digunakannya untuk menyakiti kedua korban. Tindakan itu dilakukan Suganda karena dia yakin saat itu Wasila belum meninggal dunia. Setelahnya, Suganda kembali ke kamar dan mengeksekusi Fa dengan menggunakan pisau yang dia ambil dari dapur rumah korban. Korban Fa mengalami luka tusukan dan sayatan, jelas Haryo. Belum cukup sampai di situ, Suganda kemudian kembali mendatangi Wasila yang sudah terkapar tak berdaya. Kemudian tersangka Saudara Suganda melihat kondisi tubuh daripada korban pertama, Saudari Wasila merasa belum menghembuskan nafasnya lagi, akhirnya yang terakhir melakukan eksekusi hingga gagal belincong yang dibawa patah. Itulah tindakan akhir daripada tersangka pada saat terjadi proses pembunuhan yang ada. Tidak lama kemudian suami korban pulang, karena suasana rumah sudah kacau, tersangka menutup pintu. Suami korban kemudian mendobrak, di saat itu juga suami korban melihat ada putranya di dalam rumah, meminta supaya dibuka pintunya, ujarnya. Saat itu sebenarnya di dalam rumah, masih ada tersangka yang bersembunyi, tambahnya. Melihat istrinya sudah terkapar bersimbah darah, suami korban bergegas lari memanggil tetangga di sekitar rumahnya. Kesempatan itu dimanfaatkan Suganda untuk melarikan diri dari pintu belakang. Tersangka disangkakan dengan pasal 340 KUHP dan atau pasal 338 KUHP. Dia masih kami dalami guna menguak tabir di balik kasus ini, ada beberapa kejanggalan yang masih kami dalami, ujarnya. Ancamannya hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.